Saya percaya bahwa kita diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan kita dikuatkan, kita disegarkan kembali. Setiap kali kita datang di dalam hadirat Tuhan, setiap kali kita memuji Tuhan, maka ada kekuatan yang baru, ada sukacita Tuhan yang mengalir di dalam setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin sama-sama kita belajar, kita mengarahkan pandangan kita kepada apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup setiap kita, panggilan Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini tanggal 22 November, maka berarti 39 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Jadi kita akan memasuki tahun 2021. Dan saya ingin kita memastikan bahwa ketika kita mengakhiri tahun 2020 ini, kita memastikan sebagai seorang pemenang. Kita keluar dari tahun 2020 sebagai seorang pemenang, amin. Jadi kita menyelesaikan semua panggilan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020 ini, sehingga ketika kita masuk ke tahun yang baru, maka kita akan naik level. Kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi oleh Tuhan, amin. Nah, pagi hari ini judul khotbah saya adalah dapatkan upahmu. Katakan sama-sama, dapatkan upahmu. Ya, jadi dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-16b sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan seperti ini, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, ini doa Paulus ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi di sini Paulus berdoa agar supaya setiap jemaat di Efesus mereka mendapatkan roh hikmat, mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenal Allah dengan benar. Rasul Paulus memberikan contoh dalam hidupnya bahwa dia adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk mengenal Allah. Sejak awal dari pertobatannya, ketika dia bertemu dengan Yesus pertama kali, ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang percaya, waktu dia sedang dalam perjalanan, dia dilawat oleh Tuhan dan kemudian dia jatuh sehingga akhirnya dia buta. Nah, kemudian ketika dia jatuh itu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Sehingga akhirnya Tuhan memperkenalkan dirinya dan akhirnya kita tahu ceritanya bahwa dalam perjalanan hidupnya Tuhan memakai Paulus. Tapi kita bisa melihat bahwa walaupun Paulus ini sering mendapatkan penglihatan, dia sering mendapatkan pewahyuan, dia mengalami hal-hal yang supranatural bersama-sama dengan Silas di penjara ketika mereka mulai menyanyi, memuji Tuhan, kemudian sendi-sendi penjara itu terbuka, terlepas. Tapi kita melihat bahwa kerinduannya untuk mengenal Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 bahkan dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Filipi ini bahkan ditulis itu 28 tahun setelah Paulus bertobat. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam jangka waktu yang begitu lama, kerinduan Paulus ini tidak pernah berhenti untuk mengenal Allah, untuk mengenal pribadi Allah. Nah, mengapa penting bagi kita untuk bisa terus bertumbuh di dalam mengenal Allah? Karena ketika kita mengenal Allah, maka kita akan dimampukan untuk menggenapi tugas panggilan kita di bumi ini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana perjalanannya Paulus ketika dia tahu, dia kenal Allah, dia kenal kehendak-kehendak Allah, dia kenal keinginan-keinginannya Allah. Maka dia tahu bagaimana caranya melakukan panggilannya, dia tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan dengan panggilannya. Ketika dia harus pergi melayani, ada Tuhan menyatakan dirinya lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat pewahyuan, dia harus melayani di satu tempat atau tidak. Dia bisa tahu kenapa, karena pengenalannya akan Allah. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi pengenalan akan Allah itu bertumbuh sesuai dengan ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Jadi pengenalan akan Allah bukan didapat karena kita banyak mendengar khotbah atau karena kita banyak melakukan pelayanan,
Bukan, pengenalan akan Allah itu didapatkan dari hasil kita membangun hubungan dengan Allah, dan bukan hanya mendengar tapi kita menuruti perintah-perintahnya. Karena saya percaya firman Tuhan katakan bahwa ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan menambah-nambahkan hal-hal yang besar. Jadi kalau kita belajar untuk taat kepada perintah-perintah yang kelihatannya simpel, kelihatannya yang kecil dari Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Jadi itu menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Waktu kita mengenal Allah, kita tahu bahwa Dia Allah yang ingin kita ini taat. Dia Allah yang ingin anak-anaknya ini melakukan perintahnya. Dia Allah yang ingin anak-anaknya ini bisa melihat hasil, bisa mendapatkan upah dari ketaatan mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk mengenal Allah dari sisi yang lain, yaitu Allah sebagai hakim. Nah, kenapa saya ingin membagikan firman Tuhan ini, Allah sebagai hakim? Karena saya percaya bahwa setiap kita punya panggilan dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Mazmur 50 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Jadi Allah sendirilah hakim. Yohanes 5 ayat 22 firman Tuhan katakan, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Mazmur katakan Allah sendiri hakim, tapi dalam Yohanes dikatakan penghakiman itu sudah diserahkan seluruhnya kepada anak, kepada Yesus, kepada Kristus. Nah, mengapa kita perlu tahu hal ini bahwa Allah itu adalah sebagai hakim? Tadi saya katakan bahwa supaya kita mengerti bahwa hidup yang kita jalani saat ini akan dipertanggungjawabkan. Amin. Jadi bukan hidup yang santai, bukan hidup yang yang easy going gitu ya, bukan hidup yang suka-suka kita. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, baik atau buruk, semuanya itu akan ada upahnya. Amin. Jadi kalau kita berhikmat, maka kita akan memilih untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak menyia-nyiakan, bahkan kita tidak masa bodoh dengan hidup kita, dengan panggilan kita. Jadi kita harus tahu bahwa di depan sana ada upah yang akan menanti kita. Nah, kapan Kristus akan menghakimi? Tadi kita baca bahwa penghakiman itu sudah diserahkan kepada anak. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, penghakiman itu terjadi kapan? Paulus katakan di sini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi tahta pengadilan Kristus, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut, yang sesuai dengan yang dilakukan, baik atau jahat. Karena Kristus adalah hakim, maka waktu serta tempat itu sudah ditetapkan Bapak Ibu Saudara untuk mengadili orang percaya. Jadi tahta pengadilan Kristus ini adalah tahta pengadilan untuk orang percaya. Bukan untuk dia masuk surga atau masuk neraka, bukan. Tapi tahta pengadilan Kristus ini adalah tahta di mana kita akan diputuskan untuk mendapatkan upah berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada banyak pekerjaan yang kita selesaikan, pekerjaan Tuhan yang kita selesaikan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, maka kita akan mendapatkan upah yang lebih besar, yang lebih banyak. Tapi kalau kita malas, kita tidak mendapatkan upah, bukan berarti kemudian kita masuk neraka, bukan. Tapi kita tidak menerima upah. Jadi itu sangat disayangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Kristus itu hakim. Jadi waktu tempatnya itu sudah ditetapkan. Oleh karena itu kita diingatkan untuk tidak saling menghakimi dalam hidup ini. Amin. Jadi penghakiman itu nanti, itu bagiannya Kristus. Saat ini kita tidak perlu saling menghakimi. Roma 14 ayat 10-12 firman Tuhan katakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi saya ulang, setiap orang
di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tidak ada yang diwakilkan. Setiap kita memberi pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Bukan PKS yang mewakili kita, bukan mentor kita yang mewakili kita, atau bukan orang tua kita yang gembala, yang pendeta, yang pastor, atau apa saja punya posisi di dalam gereja yang akan mewakili kita. Kita masing-masing datang di hadapan Allah, menghadap Allah, dan kita akan menerima penghakiman dari Allah. Baik atau jahat yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Amin. Karena sebuah panggilan itu bukan undangan. Sekali lagi saya katakan, sebuah panggilan itu bukan undangan, tapi sebuah perintah. Katakan perintah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan panggilan dari Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara nggak bisa bilang bahwa, oh puji Tuhan untuk panggilannya Tuhan. Tapi nanti ya kalau saya ada waktu, nanti ya kalau waktu saya luang, nanti ya kalau saya kosong, nanti ya kalau saya nggak sibuk, nanti ya kalau saya udah selesai urusan-urusan saya, nanti ya. Sekali lagi, panggilan itu bukan undangan, tapi panggilan itu adalah sebuah perintah. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita sedang diperintah oleh Tuhan. Perintah untuk apa? Perintah untuk satu saat kita akan menghadap hakim untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan hidup kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, talenta, harta yang kita miliki. Semua yang ada dalam hidup kita. Jadi panggilan itu datang, artinya kita harus menyiapkan diri kita untuk melakukan panggilan itu dengan dengan penuh tanggung jawab. Hidup kita, waktu kita, semuanya harus kita sesuaikan dengan panggilan kita. Tenaga kita, kita sesuaikan dengan panggilan kita. Talenta kita, harta kita. Jadi tidak ada yang berjalan masing-masing. Semua yang kita miliki dalam hidup kita, semua sumber daya kita, itu harus mendukung panggilan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun-tahun kita di bumi ini hanya sebuah persiapan. Sebuah persiapan untuk menghadapi kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang melakukan panggilanmu saat ini, engkau harus tahu bahwa dimanapun engkau melakukan panggilanmu, baik itu dalam hal-hal yang sekuler maupun di dalam pelayanan, maka semuanya itu adalah sebuah persiapan. Karena itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Harus dilakukan dengan benar, harus dilakukan dengan takut akan Tuhan. Jadi jangan lakukan sebisanya, jangan lakukan seadanya, tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang bersiap-siap menghadapi kekekalan. Wahyu 3 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, aku datang segera. Tuhan katakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini. Tuhan bilang aku datang segera. Artinya memang segera, sesegera mungkin. Itu waktunya Tuhan. Tapi bagian kita adalah peganglah apa yang ada padamu supaya apa? Tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya bisa gak mahkota kita diambil? Bisa. Bisa gak upah kita diambil? Bisa. Kapan? Waktu kita tidak pegang baik-baik. Waktu kita tidak usahakan. Waktu kita tidak perjuangkan. Waktu kita seenak-enaknya saja melakukan panggilan kita. Maka mahkota itu bisa diambil. Mahkota kita bisa diambil dan diserahkan kepada orang lain. Dan kita hanya bisa melihat. Dan kita bisa menangis. Wahyu 22 ayat 12 firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi Tuhan bilang, aku datang segera. Jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara kita punya sebuah sebuah ketakutan yang kudus bahwa Tuhan akan datang segera.
Sehingga kita harus benar-benar perjuangkan panggilan kita. Kita harus memperjuangkan hidup kita supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku datang segera dan membawa upahku. Jadi Tuhan tidak datang tangan kosong, Tuhan datang membawa upah kita. Ada mahkota kita yang dibawa. Ya, ini sekedar supaya Bapak Ibu Saudara tahu aja ya. Ada 5 macam mahkota yang akan kita terima. Yang pertama adalah mahkota yang abadi. Ayat-ayatnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa catat, nanti bisa buka sendiri. Mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi ini untuk siapa? Untuk semua orang percaya yang mengambil bagian di dalam pertandingan. Jadi kita ini punya pertandingan ya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Ada pertandingan di mana semua orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu mengambil bagian di dalam pertandingan tersebut. Dan kita akan memperebutkan mahkota ini. Hanya yang menang yang akan mendapatkannya. Jadi kalau yang kalah tidak akan mendapatkannya. Hanya menang. Karena itu Bapak Ibu Saudara berusahalah untuk menang. Ini adalah bagian dari semua kita. Kemudian yang kedua adalah mahkota sukacita. Mahkota sukacita ini untuk pemenang jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memenangkan jiwa, yang suka memenangkan jiwa, membawa orang untuk menerima Kristus. Ada mahkota Bapak Ibu Saudara yang menanti. Mahkota sukacita. 1 Tesalonika 2, 19-20. Kemudian yang ketiga ada mahkota kebenaran. Nah, mahkota kebenaran ini diberikan untuk semua orang yang berharap, semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8, mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran. Yang keempat, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini adalah untuk martir. Jadi untuk para martir, orang-orang yang memberikan hidupnya, yang memberikan nyawanya. Mereka rela kehilangan nyawanya agar supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam Yakobus 1 ayat 12, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kemudian yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini adalah untuk mereka yang menggembalakan kawanan domba Allah. Bapak Ibu Saudara yang PKS, yang mentor, yang menggembalakan orang-orang setia, bahkan mungkin 3-4 orang tetap setia menggembalakan mereka, ada mahkota kemuliaan yang menanti. Amin. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua sampai yang kelima. Baik, itu hanya sekedar agar supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa memang benar-benar ada mahkota yang Tuhan sediakan. Jadi kalau misalnya kita kalah, maka ya ada yang bilang kita akan datang dengan kepala botak gitu ya, karena tidak ada mahkotanya. Nah sekarang kita akan lihat bersama apa yang harus dilakukan supaya mahkota dan upah kita tidak diambil dari kita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya mahkota dan upah itu tetap menjadi bagian kita. Yang pertama adalah bekerja. Bekerjalah, Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Siang itu kapan? Sekarang. Sekarang masih siang. Jadi Yohanes Tuhan ingatkan di sini bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus ingatkan selama masih siang. Jadi ada banyak pekerjaan Allah yang harus diselesaikan selama masih siang ini. Nah pekerjaan Allah yang seperti apa? Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang bergerak untuk melayani. Kita sedang bergerak untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, untuk mengajar, untuk memberikan Bible study, atau untuk membuka komsel-komsel, atau untuk memuridkan orang-orang. Bapak Ibu Saudara bisa terlibat di dalamnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mungkin tidak ada waktu, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi full timer, bisa menghubungi kami, sehingga kami akan datang dan kami akan melakukannya. Intinya adalah selama masih siang kita harus bekerja. Selama ada kesempatan harus bekerja. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, kerjakanlah pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kerjakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kerjakanlah dengan rasa takut akan Tuhan. Bertumbuhlah menjadi dewasa, bertumbuhlah menjadi orang yang mau bertanggung jawab. Jadi tidak perlu diingatkan, tidak perlu harus terus-menerus diingatkan gitu ya. Jangan lupa ya, jangan lupa ya. Tapi kita tahu ini adalah bagian dari kita harus mempertanggungjawabkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, temukan
Kalau tidak tahu apa yang harus dikerjakan, berdoalah. Tuhan, apa yang harus saya selesaikan? Pekerjaan apa yang Tuhan ingin saya selesaikan? Kemudian bekerja. Filipi 1 ayat 21 katakan tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu ya, bekerja memberi buah. Jadi kita harus lihat bahwa semua yang kita kerjakan itu harus ada buahnya. Artinya orang lain bisa melihat, orang lain bisa menikmati. Selesaikan pekerjaanmu. Ini waktunya masih siang, waktunya masih ada, masih terbuka kesempatan. Jadi bekerjalah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, saya memotivasi Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara katakan, tapi kan sekarang lagi masa pandemi, kita kan gak boleh kerja, kita gak boleh terlalu banyak berhubungan dengan orang lain, kita gak boleh terlalu banyak bertemu dengan orang lain. Kita masih punya handphone, kita masih punya media-media lain yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan banyak alasan, tapi lakukanlah. Kalau Tuhan taruh sesuatu di dalam hati kita untuk melakukan, entah hubungi si A, hubungi si B, berdoa untuk si A, berdoa untuk si C gitu ya. Kalau Tuhan taruh, lakukan. Apa saja yang Tuhan taruh di dalam hatimu, kalau engkau tahu ini sesuai dengan panggilanmu, ini adalah panggilan Tuhan atas hidupmu, kerjakan. Amin. Kerjakan. Karena ada upah yang menanti. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama bekerja, yang kedua adalah berjuanglah untuk panggilanmu. Berjuang untuk panggilanmu. Ibrani 12 ayat yang ke-1b. Dikatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan. Artinya ini bukan pilihan mau berlomba atau tidak, ingin berlomba atau tidak. Saya menolak untuk tidak berlomba. Boleh menolak, tapi tidak akan mendapatkan upah. Tidak akan mendapatkan mahkota. Nah, Ibrani katakan ada perlombaan yang diwajibkan. Dan kita harus bagaimana? Kita harus berlomba dengan tekun. Katakan tekun. Jadi tekun itu bukan lakukan 1-2 kali, kemudian belum ada hasilnya, berhenti, menyerah, istirahat dulu. 1-2 kali lakukan, istirahatnya panjang. Lakukan lagi sekali, istirahatnya lebih panjang. Jadi jangan lebih banyak beristirahat daripada melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ada ketekunan. Tuhan melihat orang yang tekun. Tuhan menghargai orang yang tekun. Orang-orang yang tekun, mereka pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan ketekunan itu butuh fokus. Ketekunan itu butuh perhatian yang diarahkan. Jadi jangan habiskan banyak fokus kita atau fokus kita kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak membangun. Kita harus fokus hidup kita, perhatian kita, semuanya kepada hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Karena ini menyangkut upah kita, menyangkut mahkota kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi bertanding. Kalau kita lihat di dalam pertandingan itu pasti ada banyak halangan ya. Ada banyak halangan-halangan dalam pertandingan. Apa saja. Ya entah itu dari luar maupun dari dalam. Dari dalam mungkin karena stres, karena tekanan-tekanan dari orang-orang yang menonton. Kemudian juga mungkin kecapean, fisik yang tidak terlalu mendukung. Atau mungkin dari luar ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Kemudian mulai mencemooh gitu ya. Kemudian mulai menghakimi kita. Mulai melontarkan kata-kata yang gak benar. Itu semuanya pasti ada. Tapi kita harus bertanding. Amin. Harus bertanding. Dan di sini Paulus katakan rebutlah hidup yang kekal. Artinya ada banyak pesaing kita. Tapi kita harus rebut apa yang menjadi bagian kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekali lagi saya mau katakan jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kalau kekuatanmu sudah mulai berkurang masuk dalam hadirat Tuhan kemudian mulai charge lagi kekuatanmu. Sehingga engkau kuat untuk menghadapi pertandinganmu. Karena di sini dibilang untuk itulah engkau telah dipanggil.
Jadi kita dipanggil untuk apa? Untuk bertanding. Kita dipanggil untuk apa? Untuk bertanding. Supaya apa? Supaya kita bisa merebut hidup yang kekal. Kita bisa merebut bagian kita. Artinya kalau kita tidak bertanding, kita tidak akan mendapatkan bagian kita. Kalau kita tidak rebut, maka itu akan menjadi milik orang lain. Ibrani 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara masih menunjukkan kasih Tuhan, masih melayani Tuhan kepada banyak orang-orang kudus. Bahkan dalam masa-masa pandemi seperti ini, justru semakin banyak pelayanan kasih yang ditunjukkan. Dan firman Tuhan katakan Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa. Tuhan tidak lupa dengan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Tapi kadang-kadang kita yang lupa. Kita lupa untuk berjuang. Kita lupa untuk meraih, untuk mempertahankan mahkota kita. Kenapa? Karena kita terlalu banyak disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Fokus kita teralihkan dengan masalah-masalah hidup kita. Pikiran kita teralihkan dengan masalah-masalah keuangan atau dengan krisis-krisis yang terjadi. Sehingga itu membuat fokus kita beralih. Tapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara katakan berjuanglah untuk panggilanmu. Amin. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan lihat. Dia Allah yang adil, dia menghakimi dengan adil. Kalau engkau setia sampai akhir melakukan pekerjaannya, maka engkau akan mendapatkan upah. Amin. Jadi sekali lagi saya ingatkan panggilan itu adalah perintah. Kalau perintah artinya itu harus dikerjakan. Sekali lagi harus dikerjakan. Coba katakan buat keluargamu kanan kirimu harus dikerjakan. Ya, panggilanmu itu harus dikerjakan. Jadi karena kita kan mempertanggungjawabkannya apa yang sudah kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, berjuang untuk panggilanmu. Dan yang ketiga adalah selesaikan tugas panggilanmu. Jadi selesaikan tugas panggilanmu. Bukan hanya sekedar menerima panggilan, semangat melakukannya. Tapi kemudian berhenti di tengah jalan. Selesaikan tugas panggilanmu. Jadi yang menjadi masalah di sini saudara bukan sekadar kita berhasil masuk surga. Hore, selesai kita masuk surga. Tapi apakah kita menyelesaikan panggilan Allah untuk hidup kita? Kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka itu adalah seorang penyelesai. Mereka selesaikan panggilan mereka. Abraham, dia selesaikan panggilan atas hidupnya. Tuhan suruh dia keluar dari tanah Ur, dia keluar. Kemudian Tuhan apapun yang Tuhan suruh dia lakukan, dia melakukannya. Kemudian Nuh, Tuhan perintahkan dia untuk membangun bahtera. Semuanya kelihatannya mustahil. 120 tahun dia bangun. Itu berapa banyak ejekan yang dia terima, berapa banyak penghakiman yang dia terima. Tapi semuanya itu justru seperti jadi vitamin buat dia. Membuat dia semakin kuat untuk melihat panggilan, melihat upah yang Tuhan siapkan. Musa, Yusuf, Elia, Elisa, Daniel, Daud, mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan panggilan mereka. Bahkan para rasul, mereka pun menyelesaikan panggilan mereka. Bahkan sampai ada yang mati digoreng, ada yang mati disalib terbalik. Kenapa? Karena mereka tahu mereka harus melakukan panggilan mereka sampai selesai. Endingnya enak atau tidak enak, endingnya menyakitkan atau tidak, yang penting mereka menyelesaikan panggilan mereka. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi aku telah mengakhiri, aku telah mencapai garis akhir. Dia ada usaha yang dia lakukan. Jadi dia tidak hanya santai-santai kemudian dapat mahkota, tapi ada usahanya. Dia bertanding dengan baik. Bahkan dibilang pertandingan yang baik. Kemudian Yesus pun memberikan teladan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan seperti ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Jadi Yesus bilang, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bagaimana caranya? Waktu aku menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, cara kita mempermuliakan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, orang-orang lain, orang-orang di bumi ini bisa melihat Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Waktu apa? Waktu kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukannya. Dari mana Yesus tahu ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan? Ketika dia berdoa, dia melihat apa yang Bapa lakukan, itulah yang dia lakukan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, dari mana saya tahu ini pekerjaan yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan suruh untuk saya selesaikan atau bukan? Datanglah kepada Tuhan dan bertanyalah kepada Tuhan. Bapa, pekerjaan apa yang harus aku selesaikan? Tuhan akan menunjukkan. Setelah bertanya, lakukan. Jangan hanya bertanya untuk menambahkan pengetahuan kita atau menambah kurikulum vitae kita gitu ya. Pernah bekerja tapi tidak menyelesaikan. Jadi kita harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Nah, kenapa tugas panggilan kita itu harus diselesaikan? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kenapa kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Supaya kita tidak malu ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Banyak orang yang berjuang bersama-sama dengan kita. Mereka mendapatkan upah, mereka mendapatkan mahkota mereka. Tapi kita berdiri dan tidak menerima apa-apa. Maka kita akan malu. Kenapa? Karena kita kalah. Karena kita tidak menyelesaikan tugas kita dengan baik. Kita tidak memenuhi syarat untuk duduk di dalam posisi kita yang kekal di sorga. Untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak memperoleh kemenangan. Buat apa Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini kita berjuang, kita semangat, tapi kemudian setelah 80% kita berhenti. Kenapa? Karena kelelahan. Kita berhenti. Kenapa? Karena omongan orang. Kita berhenti. Kenapa? Karena ocehan dari banyak orang, karena penghakiman, karena ketidakadilan yang kita terima. Maka kita tidak akan menerima upah kita. Kita tidak akan menerima mahkota kita. Kita akan malu ketika berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi kita harus tahu, kita harus selesaikan tugas kita. Supaya apa? Supaya kita memenuhi syarat untuk menduduki posisi kekal kita di sorga. Untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus. Dalam Wahyu 3 ayat 21 ini ayat yang terakhir, Wahyu 3 ayat 21 firman Tuhan katakan, barang siapa menang, katakan menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan barang siapa menang, dia akan duduk bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya. Ini jaminan bagi setiap kita. Kalau kita bekerja, kalau kita berjuang untuk panggilan kita, kalau kita selesaikan panggilan kita, maka kita memenuhi syarat. Kita berhak untuk duduk bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya untuk memerintah. Amin. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya motivasi. Mari pegang teguh apa yang ada padamu. Pegang baik-baik supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Ini waktu-waktu di mana kita harus berjuang. 39 hari lagi tahun 2020 ini selesai. Dan itu bukan berarti segala-galanya. Tapi ada tahun yang baru di mana kita harus memasuki tahun yang baru dengan tantangan yang baru, dengan hal-hal yang baru, dengan pertandingan, dengan ketentuan-ketentuan yang baru, persyaratan-persyaratan yang baru. Karena itu mari kita bersiap dari sekarang. Akhiri tahun 2020 ini dengan kemenangan. Amin. Dari sekarang atur stamina kita.
Dari sekarang atur tenaga kita. Dari sekarang fokus, arahkan pikiran kita. Paulus katakan, aku mengarahkan pandanganku kepada apa? Kepada upah, aku berlari-lari. Jadi Paulus tidak diam-diam, dia melihat, oh iya ada upah di sana. Ya, bentar lagi, nanti ya kalau saya udah kuat. Tapi Paulus bilang, aku berlari-lari dalam pertandingan itu dia berlari-lari kepada tujuannya, kepada fokus, kepada upah yang sudah ditentukan. Mari dalam hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, kita bangun kembali kekuatan kita. Masuk dalam hadirat Tuhan, engkau disegarkan di sana, engkau dikuatkan di sana. Untuk apa? Untuk keluar dan melakukan pekerjaan Tuhan. Selesaikan pekerjaan Tuhan. Masih ada waktu. Kalau Bapak Ibu Saudara katakan, aduh sudahlah udah mau akhir tahun nih, udah mau selesai, udah saya mau santai-santai aja, pas Natalan saya mau santai-santai. Jangan. Natal itu artinya ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Amin. Ada banyak orang-orang yang butuh dilayani. Kita berdoa agar supaya semua pelayanan kita itu akan memberkati banyak orang dan akan membuat banyak, itu pintu terbuka untuk banyak orang. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang WA, ada orang-orang yang telepon, bahkan dari tempat yang jauh, mereka minta didoakan. Mereka minta tolong dong doakan saudara saya, tolong dong berdoa untuk ini, tolong dong layani ini. Dari luar pulau, bahkan dari luar negeri gitu ya. Mereka hubungi dan mereka minta didoakan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sedang membuka pintu-pintu pelayanan bagi kita. Karena itu kita harus bekerja selama hari masih siang. Amin. Jadi bekerjalah. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara keteteran karena terlalu banyak pekerjaan, kami siap. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hubungi kami di sekretariat, tolong karena ini ada pekerjaan yang besar, kami butuh bantuan. Kita bekerja bersama-sama, amin. Dan waktu kita berdiri, kita selesaikan semuanya, kita bisa berdiri di hadapan Allah dengan tidak malu. Karena kita tahu kita adalah seorang penyelesai, amin. Mari saya undang pemain musik, nah Bapak Ibu Saudara, jadi saya berharap ini adalah hari-hari di mana kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan atas hidup kita. Jangan santai dengan hidupmu, jangan abaikan apa yang menjadi panggilanmu, apa yang harus engkau kerjakan. Tapi ini adalah hari-hari di mana kita terus melakukan persiapan. Bahkan persiapan itu semakin baik. Amin. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dan kita melakukan persiapan, maka saya percaya bahwa itu akan semakin baik. Nah, persiapan-persiapan yang semakin baik ini akan membawa kita sehingga kita siap ketika kita berhadapan dengan Tuhan nanti. Satu Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Berdiri teguh. Jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saya mendorong kita hari-hari ini, berdirilah teguh. Saya tahu ada banyak masalah, ada banyak hal yang mungkin menghalangi engkau saat-saat ini, yang mungkin menantang nilai-nilai hidupmu, yang mungkin menantang kepercayaan-kepercayaanmu, konsep-konsep cara berpikirmu. Tapi berdirilah teguh. Jangan goyah. Jangan goyah hanya karena ada masalah di dalam keluargamu. Jangan goyah hanya karena ada masalah di dalam pekerjaanmu. Jangan goyah hanya karena ujian-ujian yang kau hadapi. Jangan goyah hanya karena sepertinya seolah-olah Tuhan meninggalkan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan mengingatkan kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giat. Justru hari-hari ini kita harus semakin giat. Harus semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau engkau mulai lemah siang hari ini, mari bangkit kembali. Katakan, Roh Kudus pakai saya untuk menyelesaikan panggilan saya. Roh Kudus tolong saya, berikan saya kekuatan, berikan saya semangat. Bakar kembali roh saya untuk saya bisa mengerjakan panggilan Tuhan.
Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin.